action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, terdiri dari silabus, buku teks pelajaran, dan beberapa bahan tambahan lainnya, dan dirancang untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru berkewajiban untuk menyusun RPP secara menyeluruh dan sistematis. Sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran ini, dirancang untuk memajukan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan cara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien. Setiap semester atau tahun pelajaran, RPP dibuat berdasarkan serangkaian kompetensi dasar yang dilakukan dalam satu pertemuan atau lebih. Namun, mereka harus diperbarui sebelum pembelajaran dimulai. Integrasi pendidikan karakter sangat penting, terutama kaitannya dengan agama, karena pendidikan karakter yaitu sebuah sistem yang memungkinkan semua orang yang terlibat sebagai warga sekolah untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran, dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Nah, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik yang mencakup pengetahuan, perasaan atau afektif, dan tindakan atau psikomotor. Integrasi pendidikan karakter dalam agama itu memiliki tujuan. Yang pertama itu membentuk akhlak mulia. Menurut ajaran Islam, akhlak yang baik seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa empati sangat penting. Diharapkan siswa dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual. Pembelajaran agama Islam bersama dengan pendidikan karakter dapat membantu siswa memahami hubungan antara nilai-nilai agama dan tindakan sehari-hari, sehingga mereka lebih sadar akan tanggung jawab dan spiritual mereka. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan generasi yang bertanggung jawab. Siswa yang menanamkan nilai-nilai karakter akan lebih siap untuk menghadapi kesulitan di masa depan dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Selain memiliki tujuan, integrasi pendidikan karakter juga memiliki beberapa strategi agar dapat terwujud dan sesuai dengan yang diharapkan. Strateginya di antara lain, yang pertama, penggunaan metode pembelajaran aktif. Untuk mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, pendekatan seperti diskusi, role play, dan studi kasus dapat digunakan membicarakan kisah-kisah baik dari Al-Quran dan hadis. Misalnya membicarakan kisah-kisah baik dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Pengabdian masyarakat, misalnya pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai karakter. Kegiatan ini dapat mengajarkan siswa tentang kepedulian sosial dan tanggung jawab. Terus yang ketiga yaitu teladan dari guru. Sebagai pendidik, guru harus bertindak sebagai contoh yang baik. Sikap dan perilaku guru yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam akan berdampak positif pada siswa mereka. Terus yang keempat, kolaborasi dengan orang tua atau masyarakat. Sangat penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan karakter. Contohnya seperti workshop atau seminar yang melibatkan orang tua dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan karakter. Terus yang terakhir yaitu penilaian holistik. Siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Jika penilaian berfokus pada aspek akademis selain perilaku dan siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari jika penilaian berfokus pada aspek akademis selain perilaku dan sikap mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu model pembelajaran berbasis Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, model pembelajaran merupakan suatu komponen penting pada pembelajaran di kelas. Terdapat beberapa alasan penting mengapa model pembelajaran di dalam kelas.
Yang pertama yaitu, dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat akan membantu pada proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga sasaran pendidikan bisa tercapai. Yang kedua, informasi yang berguna sangat bisa dijumpai dengan menggunakan model pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga, pada proses pembelajaran dibutuhkan variasi model pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik, sehingga menjauhkan peserta didik dari rasa bosan. Yang keempat, dengan adanya perbedaan kebiasaan belajar, maka siswa akan lebih aktif dari sebelumnya. Model pembelajaran berbasis Al-Quran dan Hadis merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai dasar utama dalam proses belajar mengajar. Model ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tidak sekedar kognitif saja, tetapi menanamkan nilai afektif dan psikomotorik yang mencerminkan kepribadian Islami. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam model ini yaitu tafaquh fi al-din atau pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Konsep ini mendorong pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mengetahui isi teks, tetapi juga mampu mengambil hikmah, melakukan tadabbur, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membentuk karakter seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Nah, untuk materi keempat yaitu ada penguatan kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran, yaitu penguatan kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang kompeten mampu merancang pembelajaran yang sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Perencanaan pembelajaran yang baik mencakup pemahaman terhadap kurikulum, penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan metode yang tepat, dan serta penyusunan evaluasi yang relevan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan berkelanjutan, yaitu menjadi strategi penting untuk memastikan tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Terus di sini ada poin-poin penting dalam kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pemahaman kurikulum. Guru harus memahami secara mendalam isi dan tujuan kurikulum nasional, yaitu termasuk kurikulum merdeka, agar menjadi dapat menyusun perencanaan yang sesuai. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Jadi di sini guru memiliki kompetensi yang merumuskan CP capaian pembelajaran dan TP tujuan pembelajaran yang terukur dan relevan sangat penting. Terus yang ketiga yaitu pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Jadi guru perlu memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran.